Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan perihal penyelesaian sengketa sertifikat hak guna bangunan. Kami memilih kasus putusan nomor 9/2023/PTUN-SMD atau PTUN Samarinda. Di tim kami ada saya, Muhammad Zaki Khairul Ubadah dengan NIM akhir 100. Kemudian ada Geralda Islami Putra Disantara dengan NIM akhir 101. Kemudian ada Salsa Intan Fazira dengan NIM akhir 103. Kemudian Revania Trihapsari dengan NIM akhir 111 dan juga ada Rizky Purnama Trian Saputra dengan NIM akhir 117. Baik, kita masuk ke pendahuluan. Putusan Pengadilan nomor 9/G/2023/PTUN-SMD atau PTUN Samarinda memberikan gambaran aktual yang penting tentang dinamika sengketa administratif dalam konteks hukum tata usaha negara atau TUN di Indonesia. Putusan ini juga berisi nilai penting yang dapat menjadi bahan pembelajaran, terutama dalam memahami penerapan prinsip hukum administratif, batasan kewenangan pejabat tata usaha negara, serta perlindungan hak warga negara dalam menghadapi keputusan pemerintah. Nah, dalam putusan ini berisi kasus sengketa kepemilikan sertifikat hak guna bangunan atau HGB di Kelurahan Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. Menilik ke belakang, tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau UPA, Undang-Undang Pokok Agraria, dan kemudian ada Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 1997. Nah, dalam putusan ini, sengketa terjadi antara Jahenap sebagai penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Balikpapan sebagai tergugat dengan objek 4 sertifikat HGB, hak guna bangunan atas nama Syarina. Selanjutnya memasuki bagian kronologi. Penggugat bernama Jainab, sedangkan yang tergugat ialah Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan. Pada kasus awal, Jainab mengajukan gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan dengan objek gugatan adalah 4 sertifikat hak guna bangunan atau HGB atas nama Saniah yang lokasinya berada di Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. Sertifikat yang menjadi objek sengketa ialah pertama, sertifikat HGB nomor 00684 yang menyatakan seluas 4.891 meter persegi. Kedua, sertifikat HGB nomor 00681 yang menyatakan seluas 5.129 meter persegi. Ketiga, sertifikat HGB nomor 01432 yang menyatakan seluas 1.616 meter persegi. Dan yang terakhir, sertifikat HGB nomor 01433 yang menyatakan seluas 894 meter persegi. Masalah utama dalam gugatan Jainab adalah pertama, penggugat menganggap tergugat menerbitkan sertifikat HGB yang melanggar prosedur dan hukum. Kedua, tergugat dianggap menerbitkan sertifikat yang sebenarnya milik penggugat atau milik Jainab. Ketiga, menimbulkan adanya tumpang tindih kepemilikan tanah. Setelah membahas ke dalam tahap kronologi, selanjutnya saya akan memasuki ke tahap pembahasan. Langkah hukum terhadap sengketa sertifikat HGB. Upaya administratif ialah proses penyelesaian konflik dalam administrasi pemerintahan yang terjadi karena adanya keputusan atau tindakan yang merugikan serta dalam ranah administrasi pemerintahan untuk mencapai tujuan tertentu dengan berbagai cara dan metode.
Upaya dapat berupa prosedur keberatan dan banding administratif. Selanjutnya, upaya administratif harus dilakukan sebelum pengadilan dapat menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan sesuai dengan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 6 tahun 2018. Maksud dari upaya hukum adalah langkah yang diambil individu atau pihak yang merasa dirugikan mencari keadilan melalui sistem pengadilan yang dapat berupa banding, kasasi, atau peninjauan kembali, serta bertujuan memastikan bahwa keadilan harus ditegakkan dan hak-hak hukum dilindungi. Pengadilan memiliki struktur yang mencakup beberapa tingkatan, termasuk pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung atau MA yang memiliki otoritas mengikat, yakni menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi masyarakat umum, serta menyelesaikan sengketa hukum dan memutus dengan mengikat para pihak yang bersengketa. Analisis terhadap sengketa sertifikat hak guna bangunan. Sengketa pertanahan menjadi tanggung jawab pengadilan umum jika berkaitan dengan kepemilikan hak atas tanah atau PT-UN jika berkaitan dengan kebenaran sertifikat hak atas tanah. Dalam putusan nomor 9 G 2023 PT-UN SMD, penggugat mengajukan banding dengan bukti bertanda P.1 hingga P.12 dan tergugat juga menyerahkan bukti-bukti yang bertanda T.1 hingga T.16. Dalam persidangan elektronik, penggugat mengajukan replik tertulis pada 21 Juni 2023 dan tergugat mengajukan duplikasi tertulis pada 5 Juli 2023. Peraturan nomor 5 Tahun 1986 Junto Peraturan Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Peraturan ini juga direvisi oleh Peraturan Nomor 9 Tahun 2004 dan Peraturan Nomor 51 Tahun 2009 yang menjadi salah satu dasar kasus ini mengatur keahlian PT-UN yang memiliki kewajiban dan posisi untuk melihat, memilih, dan menyelesaikan masalah peraturan negara. Objek sengketa menimbulkan akibat hukum yang dalam dalam kasus ini. Terlihat perbuatan tergugat menerbitkan objek sengketa yang memicu dampak hukum berupa adanya kepemilikan atas nama Sania. Selanjutnya, ada analisis kasus putusan. Dalam analisis kasus putusan ini ada 4 poin. Yang pertama, penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur pengadilan umum dan PT-UN sering menghadapi tantangan yang hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman isu sengketa tanah oleh hakim pengadilan negeri. Yang kedua, ada putusan nomor tersebut berkaitan dengan hak guna bangunan atau HGB dikeluarkan di Sampingan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan. Hakim mempertimbangkan berbagai faktor termasuk argumen, bukti, dan kesimpulan dari kedua belah pihak. Isu utama dalam kasus ini yakni dugaan tergugat menerbitkan objek sengketa dengan cacat hukum baik dari prosedur maupun substansi. Yang ketiga, ada dasar hukum yang digunakan yakni pasal 5, 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PT-UN yang menyatakan gugatan dapat diajukan kembali jangka waktu singkat selama 90 hari sejak diterima atau pengumuman suatu keputusan. Dan yang terakhir, ada pertimbangan hakim dan dampak putusan tersebut, yakni ada beberapa hal seperti sertifikat HGB atas nama Sania tidak dipertanahkan karena tidak memenuhi syarat administratif. Penggugat telah mengajukan gugatan dalam waktu yang telah ditentukan. Tergugat tidak dapat memberikan bukti kuat dan tergugat bertindak bertanggung jawab bertentangan dengan hukum dalam penerbitan sertifikat HGB. Dengan demikian, sertifikat HGB dibatalkan dan dikembalikan kepada penggugat. Tantangan dalam penyelesaian sengketa HGB. Dalam penyelesaian sengketa kepemilikan sertifikat bangunan, HGB memiliki tantangan dalam penyelesaiannya seperti 1. Adanya ketidakpastian administratif dan birokrasi. 2. Potensi penyalahgunaan dan manipulatif dokumen. 3. Konflik kepentingan dan intervensi pihak ketiga. 4. Kendala dalam implementasi putusan pengadilan. 5. Kurangnya perlindungan hukum yang efektif. Selanjutnya kesimpulan. Kasus sengketa
pertahanan pada putusan nomor 9/G/2023 PT UN SMD tentu memerlukan langkah hukum yang signifikan. Langkah hukum yang dilakukan berdasarkan pengadilan atas dasar wewenang menerima, memaksa, dan memutuskan sengketa administrasi. Dalam putusan tersebut, upaya penyelesaian sengketa melalui jalur hukum atau pengadilan setelah sidang dengan melibatkan penggugat dan tergugat, hakim mengeluarkan putusan yang tentu memiliki beberapa dampak. Pertama, sertifikat HKP atas nama Saniyah dinyatakan batal atau tidak sah. Kedua, pihak tergugat harus mengembalikan sertifikat HKP kepada penggugat. Ketiga, pihak tergugat tidak dapat mempertahankan sertifikat HKP atas nama Saniyah karena kurangnya syarat administratif sesuai perundang-undangan. Keempat, penggugat memperoleh kepastian hukum bahwa sertifikat HKP atas nama Saniyah tidak sah dan tidak dapat dipertahankan.